Assalamualaikum Sobat Monteza, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa dan penuh hikmah, tentang ribuan pekerja tambang yang menemukan hidayah Islam setelah terjebak di dalam tambang. Peristiwa yang mengingatkan kita akan kuasa Allah dan pentingnya kita selalu dekat dengannya, terutama saat menghadapi ujian hidup. Sebelum kita lanjutkan, yuk sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan solawat kita, syafaat beliau akan diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Tulis solawat kalian di kolom komentar ya, biar semakin berkah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini agar kamu nggak gagal paham dengan cerita yang akan kita bahas. Yuk, langsung aja kita mulai. Di tengah debu dan teriknya matahari, kita bertemu dengan seorang pekerja tambang asal Turki bernama Hasim, seorang pria berusia 30 tahun yang baru saja diterima bekerja di perusahaan tambang ini. Meskipun ini adalah awal baru baginya di tanah yang jauh, Hasim sudah tidak asing lagi dengan dunia tambang. Sebelumnya, ia menghabiskan 5 tahun hidupnya sebagai penambang di negaranya, Turki. Pengalamannya yang kaya membuatnya cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang menuntut fisik dan mental ini. Hasim bukan hanya dikenal karena keahliannya dalam pekerjaan tambang, tapi juga karena kepribadiannya yang ramah dan baik hati. Ia seorang muslim yang taat, selalu menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan. Sifatnya yang rendah hati dan senyumannya yang tulus membuatnya mudah diterima oleh rekan-rekan kerjanya. Meski bekerja di tengah kerasnya dunia tambang, Hasim selalu menunjukkan sikap yang tenang dan penuh perhatian, baik kepada sesama pekerja maupun lingkungan sekitar. Setiap hari, Hasim tidak hanya memikirkan pekerjaannya, tetapi juga berusaha menjadi contoh bagi orang lain. Ketika rekan-rekannya mengalami kesulitan, Hasim selalu hadir untuk membantu, baik secara fisik maupun moral. Sikap positifnya menjadikannya sosok yang disegani, namun tetap memiliki hati yang penuh kasih. Bagi Hasim, hidup ini adalah ujian dari Allah, dan setiap detik yang ia jalani adalah kesempatan untuk semakin dekat dengannya. Tak heran jika Hasim memiliki banyak teman di tempat kerja, teman yang bukan hanya mengagumi keterampilan kerjanya, tetapi juga menghormati prinsip hidup yang ia pegang teguh. Di tengah dunia yang keras ini, Hasim terus berusaha menebar kebaikan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk sesama pekerja. Dengan semangat yang ia miliki, Hasim percaya bahwa dengan saling membantu dan menjaga hubungan baik, kehidupan akan menjadi lebih bermakna, apalagi jika diiringi dengan keimanan yang kokoh. Suasana lokasi pertambangan emas. Di tengah hutan yang lebat dan jauh dari keramaian kota, berdirilah sebuah lokasi pertambangan emas yang sibuk dan penuh dengan aktivitas. Sebuah tempat yang tak pernah sepi, di mana suara mesin dan alat berat terdengar hampir setiap saat. Tanah yang kotor, penuh dengan lumpur, dan kabut debu yang menari di udara menjadi pemandangan yang biasa di sini. Suasana yang keras, panas, dan penuh tantangan, ini adalah dunia di mana ribuan pekerja, termasuk Hasim, menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Saat matahari baru saja terbit, seluruh area tambang sudah dipenuhi oleh para pekerja yang sibuk menyiapkan alat dan perlengkapan. Mesin-mesin besar seperti ekskavator dan truk-truk tambang raksasa berderu, menggali tanah yang keras dan memindahkan batu-batu besar yang mengandung butiran emas. Beberapa pekerja terlihat berada di dalam terowongan tambang yang sempit, dengan lampu kepala yang menyinari kegelapan, sementara yang lain mengangkut material berharga itu ke permukaan. Di luar, udara terasa berat, dipenuhi dengan debu halus yang mengepul ke udara setiap kali alat berat bergerak. Suara mesin yang mengaum, disertai dengan teriakan para pekerja yang mengatur peralatan dan mengarahkan truk, menciptakan suasana yang bising namun penuh energi. Tanah yang terinjak-injak dan kerikil yang bergemeretak di bawah kaki menambah kesan kerasnya kehidupan di pertambangan ini. Namun, meskipun keras dan penuh tantangan, ada semangat yang terlihat di wajah setiap pekerja. Ada rasa kebersamaan yang kental di antara mereka, seperti keluarga yang saling mendukung di tengah kesulitan. Di sela-sela kegiatan yang berat, tawa dan canda kadang terdengar, meskipun hanya untuk sejenak. Ini adalah tempat di mana kekuatan fisik diuji, namun juga tempat di mana hati dan semangat persatuan diuji dalam kondisi yang serba terbatas. Di ujung hari, saat matahari mulai tenggelam, langit di atas tambang berwarna oranye keemasan. Pekerja mulai menyelesaikan tugas mereka. Tubuh lelah, tetapi mereka tahu bahwa esok hari adalah kesempatan baru untuk terus bekerja dan berusaha. Di tempat yang penuh debu dan tantangan ini, setiap detik adalah perjuangan, namun setiap langkah juga memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. Masuk ke lubang galian tambang.
Suatu pagi yang biasa, Hasim bersama ratusan pekerja tambang lainnya mempersiapkan diri untuk memasuki lubang galian yang dalamnya puluhan meter di bawah tanah. Tambang ini dikenal dengan kedalamannya yang sangat menantang dan sulit dijangkau. Namun itu bukanlah hal yang baru bagi Hasim dan rekan-rekannya. Para pekerja sudah terbiasa dengan medan yang ekstrim ini. Mereka mengenakan helm, masker, dan pelindung tubuh seadanya, siap untuk menghadapi tantangan yang menunggu di bawah tanah. Seperti biasa, mereka akan turun ke dasar lubang tambang menggunakan tali tambang kasar yang sudah terikat dengan erat di atas. Tak ada lift atau sistem pengangkutan canggih seperti di tambang-tambang besar lainnya. Hanya ada tali dan tangga kayu yang dirakit dengan tangan. Nampak sudah cukup usang dan terlihat tidak begitu aman. Suara gemerincing dari alat-alat yang terpasang di tubuh mereka berbaur dengan suara angin yang berdesir dari atas. Seakan alam juga turut merasakan ketegangan yang ada. Hasim, dengan ketenangan yang biasa, berdiri di ujung lubang, memandangi kedalaman yang tampak mencekam. Sebelum ia turun, ia menundukkan kepala, berdoa sejenak dengan hati yang penuh harap. Ya Allah, lindungilah kami dalam setiap langkah kami. Semoga Engkau memberi keselamatan dan keberkahan dalam pekerjaan kami ini. Doa Hasim dengan suara lirih, tetapi penuh pengharapan. Namun, seorang pria yang berdiri di dekatnya, tampak menertawakan aksi itu. Pria itu, yang sudah lama bekerja di tambang dan terkenal dengan sikap skeptisnya terhadap agama, menatap Hasim dengan cemoohan. Apa yang kamu lakukan, Hasim? Doa seperti itu nggak akan membantu kita di sini. Ejeknya dengan tawa yang kasar. Kita hanya butuh kerja keras, bukan doa kosong. Hasim tidak menggubris ejekan itu. Dengan wajah tenang, ia menatap pria tersebut sejenak, namun tidak membalas. Ia tahu, tak ada gunanya bertengkar. Kekuatan doa adalah urusan pribadi dengan Allah, dan ia lebih memilih untuk menjaga fokus pada pekerjaan. Dengan tenang, ia mengangguk, memasang tali pada tubuhnya, dan mulai menuruni lubang tersebut. Mereka satu persatu mulai turun, menggantungkan tubuh mereka pada tali yang perlahan-lahan menurunkan mereka ke dalam kegelapan. Suara gemeretak dari tali dan deritan kayu dari tangga yang mereka pijak menggema di seluruh lorong tambang yang sempit. Ketika Hasim sampai di dasar lubang, ia menarik napas panjang, merasakan suhu yang lebih panas dan lembab di dalam tanah. Udara di sini sangat berat, dengan sedikit sirkulasi udara, membuat setiap napas terasa seperti beban. Lubang yang mereka masuki bukanlah ruangan yang besar dan lapang. Sebaliknya, lorong-lorong tambang yang ada di bawah tanah ini begitu sempit. Dindingnya terbuat dari tanah liat yang rapuh dan bercampur dengan batu-batu kecil yang terlihat tak teratur. Beberapa dinding tambang tampak retak, dan jika tidak hati-hati, tanah itu bisa ambruk begitu saja. Namun, para pekerja di sini sudah sangat terbiasa. Mereka berjalan merunduk, meraba-raba dinding tanah, bergerak cepat dengan sigap. Bagi mereka, ini adalah kehidupan sehari-hari. Tak ada yang terlihat takut atau ragu. Mereka sudah cukup lama berada di dunia yang keras ini, hidup dan bekerja di dalam tanah, menganggapnya sebagai rumah kedua. Hasim melihat sekitar, memerhatikan rekan-rekannya yang terus berjalan cepat, seolah mereka tahu jalan ini seakan sudah terekam dalam tubuh mereka. Tak ada kata-kata atau keluhan. Hanya suara langkah kaki yang terus menggema di lorong yang gelap. Jangan takut, Hasim, ini sudah biasa, kata seorang pria yang berjalan di depan Hasim, memberi semangat, kita semua sudah tahu apa yang harus dilakukan di sini. Hasim mengangguk. Meskipun ia merasa ketegangan dalam dirinya, namun, doa yang ia ucapkan tadi memberinya ketenangan. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, meskipun jalan di bawah tanah ini begitu berat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di dasar lubang yang dalam. Area tersebut dipenuhi dengan peralatan kerja seperti pacul, sekop, dan ember besar. Beberapa pekerja lain sudah mulai bekerja menggali dan menambang, mengumpulkan tanah yang diyakini mengandung butiran emas. Hasim mengambil paculnya, merasakannya dengan tangan yang kuat. Ia mulai mengayunkan pacul dengan penuh semangat, menggali tanah yang keras. Setiap ayunan paculnya adalah langkah menuju harapan. Setiap batu yang ia angkat, di dalam pikirannya adalah kemungkinan besar emas yang tersembunyi di dalamnya. Dari celah-celah tanah, sedikit demi sedikit, para pekerja mulai menemukan butiran emas kecil yang tertinggal dalam tanah, ada yang memasukkannya ke dalam kantong kecil. Sementara yang lain segera mengangkutnya dengan ember untuk dibawa ke permukaan. Meskipun suasana di bawah tanah sangat sesak, dan udara terasa semakin berat, tidak ada yang menunjukkan rasa takut atau lelah. Mereka bergerak dengan cepat, seperti mesin yang tak kenal henti. Hasim terus menggali, dan setiap kali ia menemukan tanah yang lebih keras, ia semakin bersemangat. Semangat, teman-teman, teriak Hasim kepada rekan-rekannya,
mencoba memberi semangat meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Saat mereka bekerja, suara mereka tak begitu terdengar, karena suara pacul yang menghantam tanah lebih dominan. Namun, di dalam hati mereka, semua pekerja tahu bahwa mereka bekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik, untuk keluarga mereka yang menunggu di rumah. Beberapa jam berlalu, dan keringat mulai membasahi tubuh mereka. Namun tak ada yang berhenti. Hanya saat istirahat singkat, mereka mengambil napas dalam-dalam sebelum kembali bekerja. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat. Namun mereka semua tahu, inilah jalan hidup mereka. Dunia yang penuh tantangan ini adalah bagian dari takdir mereka, dan mereka harus tetap berjuang, apapun yang terjadi. Hasim tetap bersemangat, meskipun tubuhnya mulai terasa lelah. Namun, di dalam hatinya ada keyakinan yang kuat, bahwa apa yang ia lakukan, dengan usaha dan doa, adalah bagian dari perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Keadaan semakin genting, saat suasana di dalam tambang yang sempit dan pengap itu mulai terasa menegangkan. Tiba-tiba sebuah suara gemuruh yang sangat keras mengguncang seluruh dasar lubang tambang, tanah bergetar hebat, seolah alam sedang marah. Para pekerja yang tengah sibuk menggali dan mengumpulkan tanah terkejut, tubuh mereka terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Dalam sekejap, suara batu besar yang jatuh terdengar keras, menggema dalam kegelapan, mengisi ruang yang sempit dengan ketegangan. Sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi, gempa itu semakin kuat, lebih keras, seolah tanah di bawah mereka terbelah. Terjadi getaran hebat, dan dalam sekejap, jalan keluar mereka, jalur yang biasa mereka naiki untuk keluar dari lubang itu, hancur lebur. Ratusan ton batu dan tanah berguling turun, menutup rapat jalan yang menuju ke atas. Debu tebal mengisi udara, membuat penglihatan mereka menjadi kabur. Di tengah kekacauan itu, para pekerja mulai panik, beberapa berlari ke sana kemari, mencoba mencari jalan keluar yang lain. Meski mereka tahu itu mustahil, pemandangan semakin suram. Karena udara semakin tipis dan panas, beberapa pekerja mulai batuk dan terengah-engah, kesulitan bernapas di dalam lorong sempit yang penuh debu. Wajah mereka dipenuhi rasa ketakutan yang mendalam, dan suara panik mulai terdengar, bercampur dengan tangisan. "Ini pasti akhir kita," teriak salah seorang pekerja yang dulu sempat menertawakan Hasim ketika ia berdoa di luar. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya penuh ketakutan. "Tidak, kita akan mati di sini, tidak ada jalan keluar lagi," katanya dengan suara bergetar. Suasana menjadi semakin mencekam. Beberapa pekerja lainnya mulai terjatuh, duduk di tanah, menangis dan berteriak ketakutan. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang tetap berdiri tegak. Hasim, dengan wajah yang tenang, memegang paculnya yang kini tergenggam erat. Tanpa ada sedikit pun tanda ketakutan di wajahnya, ia hanya berdiri di sana, menatap langit-langit tanah yang gelap dan rapuh. Langkahnya pasti, seperti seorang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan, meskipun dunia di sekitarnya hancur berantakan. Seorang pekerja yang duduk di dekat Hasim menatapnya dengan pandangan tajam, masih terengah-engah. "Hei, Hasim," serunya, suaranya kasar dan panik, "kamu terlihat begitu tenang. Apa kau tidak takut? Sebentar lagi kita akan mati di sini, tidak ada yang bisa menolong kita." Hasim menoleh ke arahnya, wajahnya masih menunjukkan ketenangan yang luar biasa. "Aku serahkan hidupku kepada Tuhanku," jawab Hasim dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Aku yakin Tuhanku mendengar doaku. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Jika ini takdir kita, aku siap menghadapinya." Tentu saja, kata-kata Hasim tidak serta-merta mengurangi ketakutan para pekerja lainnya. Sebaliknya, beberapa dari mereka justru semakin cemas mendengarnya. "Tuhan tidak akan membantu kita di sini, Hasim," teriak seorang pekerja lain dengan suara penuh keputusasaan. "Ini sudah terlalu terlambat. Kita terjebak. Tidak ada harapan lagi." Namun, Hasim tetap berdiri dengan keyakinannya. Meski sebagian besar rekan-rekannya mulai putus asa, ia tahu bahwa ada kekuatan lebih besar yang sedang menguji mereka. Ia terus berdoa dalam hati, berharap agar Allah memberikan petunjuk atau jalan keluar. Meskipun saat itu tampaknya tidak ada jalan untuk keluar. Beberapa menit berlalu, namun gempa yang terjadi tadi seakan tak berkesudahan. Gemuruh tanah tak pernah berhenti mengguncang, suara batu yang berjatuhan tidak kunjung reda. Suasana semakin mencekam. Para pekerja yang awalnya begitu kuat dan penuh semangat kini terdiam. Tubuh mereka lunglai, wajah penuh keputusasaan. Mereka duduk di tanah yang basah, tertegun, tak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Udara semakin menipis, membuat semua orang kesulitan bernapas. Setiap napas terasa berat, setiap helaan nafas menjadi lebih pendek. Beberapa pekerja terlihat batuk dan terengah-engah. Mata mereka mulai memerah karena kekurangan oksigen. Dalam keadaan seperti ini, detik-detik terasa begitu lama.
Akhirnya, tangis mulai terdengar di antara mereka. Beberapa pekerja menangis kecil, meratapi nasib yang menimpa mereka. Beberapa bahkan menangis dengan suara lirih, terisak karena rasa takut yang mendalam. Kita akan mati di sini, kata seorang pekerja lain, suaranya pecah, tidak ada yang bisa menolong kita. Kita terjebak di dalam sini. Di tengah keputusasaan itu, Hasim tetap tenang. Ia menundukkan kepalanya sejenak, menenangkan hatinya yang mulai berdebar. Ia terus berdoa dalam hatinya, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk. Meskipun para pekerja di sekitarnya mulai kehilangan harapan, Hasim tetap berkeyakinan bahwa Allah pasti mendengar doanya. Ya Allah, lindungi kami, bisiknya dalam hati. Berikanlah kami jalan keluar, jika Engkau menghendaki. Pertolongan Allah yang tak terduga. Keadaan di dalam tambang semakin menegangkan. Udara semakin tipis, dan para pekerja mulai merasa lelah dan putus asa. Tak ada tanda-tanda pertolongan yang datang. Setiap detik terasa begitu berat, dan sebagian besar dari mereka mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Wajah-wajah yang penuh dengan keputusasaan, suara tangis yang semakin terdengar, dan tubuh yang kian lemas menandakan betapa suramnya keadaan mereka. Bahkan, mereka yang sebelumnya kuat dan tabah mulai merasa seperti tidak ada jalan keluar. Namun, di tengah kegelapan yang semakin mendalam, Hasim berdiri dari tempat duduknya. Dengan tenang, ia memandang sekelilingnya. Lalu perlahan-lahan, ia melangkah ke tengah kerumunan pekerja yang ketakutan. Tanpa banyak bicara, Hasim mulai mengambil posisi untuk melakukan sholat. Ia berdiri dengan penuh khusyuk, menghadap kiblat yang tak terlihat, dengan keyakinan yang bulat kepada Allah. Saat Hasim mulai melakukan sholat 2 rakaat dengan tenang dan penuh penghayatan, beberapa pekerja lainnya memperhatikan gerak-geriknya. Salah seorang pria yang terkenal sombong dan selalu meremehkan Hasim sebelumnya, tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Lihat orang baru itu, katanya dengan nada ejekan yang kasar. Dia pikir Tuhannya bisa menolongnya dalam keadaan seperti ini. Apa yang bisa dia lakukan dengan sholat di sini? Namun, seorang pekerja lain yang lebih bijak segera menenangkan temannya. Hus, diam kamu, biarkan dia melakukannya. Siapa tahu itu berhasil. Mungkin doa dan sholatnya bisa memberi jalan keluar. Meski ada keraguan di hati mereka, tak seorang pun mencoba menghentikan Hasim. Dalam keputusasaan yang merajai perasaan mereka, apa yang bisa lebih buruk dari situasi sekarang? Hasim tetap khusyuk, memfokuskan pikirannya hanya kepada Allah, meminta dengan penuh harap agar diberikan keselamatan dan jalan keluar. Ia percaya sepenuhnya bahwa Allah mendengar setiap doanya, meskipun segala sesuatu tampak mustahil. Baru saja Hasim menyelesaikan sholatnya, suasana dalam tambang tiba-tiba berubah. Sebuah suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari balik dinding lubang. Tanah-tanah di sekitar dinding itu mulai berguncang, dan seketika, batu-batu dan tanah mulai rontok satu persatu. Suara seperti ada sesuatu yang menggali di balik dinding terdengar semakin keras. Para pekerja yang semula terdiam kini mulai terbangun dari ketakutan mereka, dan tatapan penasaran terpancar di wajah mereka. Apa yang terjadi? Apakah itu gempa lagi? Tanya salah seorang pekerja dengan gugup, melihat dinding yang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Namun, ketegangan berubah menjadi rasa heran ketika dinding itu tiba-tiba jebol. Sebuah lubang sedang terbuka di dinding tambang, dan yang membuat para pekerja terkejut adalah ribuan tikus tanah yang muncul dari balik dinding itu. Tikus-tikus itu bergerak cepat, menggali lebih dalam, menciptakan jalan baru yang menuju keluar. Apakah ini jalan keluar? Seru salah seorang pekerja yang terkejut. Tak ada yang mengira bahwa hewan-hewan kecil itu akan menjadi penyelamat mereka. Tikus-tikus tanah itu, dengan kepandaian alamiah mereka, telah membuka jalan keluar yang tersembunyi, memberi harapan bagi mereka yang terjebak. Tanpa ragu, Hasim yang pertama kali bergerak menuju lubang baru yang terbentuk, memasukkan tubuhnya melalui celah sempit yang digali oleh para tikus. Para pekerja yang awalnya terdiam kini mulai bergerak, sebagian masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, satu persatu, mereka mengikuti langkah Hasim, merangkak melalui lubang itu. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup mereka. Mereka keluar dari lorong sempit itu dan menuju cahaya di luar. Ketika mereka berhasil keluar dari tambang, mereka terhempas ke udara segar. Mereka mendongak ke langit, merasakan kebebasan dan keselamatan yang luar biasa. Suasana kebahagiaan meliputi mereka semua, dan mereka berteriak gembira, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Luar biasa, ini berkat doa dari sholat pria ini, seru salah seorang pekerja, suaranya penuh kekaguman. Seorang pekerja yang lebih tua, dengan wajah penuh rasa syukur, menoleh kepada Hasim yang masih berdiri dengan tenang. Hei anak baru, siapa namamu?
Tanyanya, beritahu kami siapa Tuhanmu yang begitu kuasa dan mendengarkan doamu ini. Hasim menatap pria itu dengan lembut dan menjawab dengan tenang, namaku Hasim, dan Tuhanku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia telah mengirimkan makhluk-makhluk kecilnya, seperti tikus-tikus ini, untuk menolong kita. Kata-kata Hasim menyentuh hati para pekerja yang mendengarnya. Mereka yang sebelumnya ragu, mulai merasa ada yang luar biasa dengan agama yang Hasim anut. Beberapa pekerja yang lebih muda, yang selama ini selalu meragukan agama, mulai merasa tertarik, seperti terinspirasi oleh kejadian yang baru saja mereka alami. Beberapa di antaranya mulai berbicara dengan Hasim, ingin mengetahui lebih banyak. Tak lama setelah itu, beberapa pekerja mulai mengucapkan syahadat, mengikuti jejak Hasim yang telah menunjukkan mereka jalan keluar yang tak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Mereka menerima Islam dengan hati yang ikhlas, merasa terberkahi oleh pertolongan Allah yang datang dengan cara yang tak terduga. Sejak saat itu, para pekerja tambang mulai membuka hati mereka untuk mengenal lebih jauh agama yang telah menyelamatkan mereka, dan banyak dari mereka yang akhirnya bersyahadat, mengubah hidup mereka selamanya. Kabar keajaiban dan perubahan besar, kabar tentang kejadian yang luar biasa itu menyebar dengan sangat cepat. Para pekerja yang selamat dari kecelakaan tambang itu, yang sebelumnya terjebak dalam kegelapan dan ketakutan, kini menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota. Apa yang terjadi di dalam tambang tak hanya mengundang rasa penasaran, tetapi juga takjub dan terheran-heran. Keajaiban yang mereka alami, bagaimana mereka bisa selamat berkat doa seorang pekerja tambang yang taat beragama, menjadi berita yang menghebohkan banyak orang. Di setiap sudut kota, terutama di kalangan pekerja tambang dan keluarga mereka, cerita tentang bagaimana Hasim melakukan sholat dan doa kepada Allah, yang kemudian diikuti dengan pertolongan tak terduga dari Allah melalui tikus-tikus tanah yang menggali jalan keluar, menjadi perbincangan yang hangat. Para pekerja yang sebelumnya tidak percaya, yang menertawakan Hasim saat dia berdoa, kini merasa sangat terkejut dan kagum dengan apa yang terjadi. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik kejadian itu. Dalam beberapa hari setelah kejadian tersebut, ribuan pekerja tambang dari berbagai lapisan mulai berkumpul dan berbicara satu sama lain tentang peristiwa yang baru saja mereka alami. Mereka berkumpul di tempat-tempat biasa mereka berkumpul setelah kerja, di warung kopi, di rumah makan, bahkan di masjid yang baru saja dibangun, berbagi cerita tentang keajaiban yang terjadi. Dan dari mulut ke mulut, kabar itu semakin meluas, hingga menjangkau banyak orang di luar komunitas pekerja tambang. Salah seorang pekerja, yang sebelum kejadian itu tidak pernah mendalami agama, akhirnya menyatakan niatnya untuk memeluk Islam setelah melihat bagaimana Hasim tetap tenang dan penuh keyakinan. Bahkan di tengah situasi yang begitu mencekam, aku ingin menjadi seperti dia. Katanya kepada teman-temannya, aku ingin menyerahkan hidupku pada Tuhan yang telah menyelamatkan kita semua. Tak lama setelah itu, lebih banyak lagi pekerja yang mengikutinya, merasa terpanggil untuk mengenal lebih dalam agama Islam. Mereka mulai memahami bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang bekerja di balik kejadian itu, dan mereka yakin bahwa itu adalah pertolongan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Keajaiban yang mereka alami membuat hati mereka terbuka untuk menerima agama yang telah menyelamatkan mereka. Bukan hanya itu, beberapa keluarga para pekerja tambang yang mendengar cerita ini juga ikut merasa tergerak. Banyak di antara mereka yang selama ini hidup jauh dari agama mulai mendalami Islam, bertanya-tanya tentang ajaran yang membawa keselamatan kepada para suami, ayah, dan saudara mereka yang terjebak di tambang. Mereka merasa bahwa agama ini, yang telah mengubah nasib banyak orang dalam sekejap, adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pekerja yang mulai memeluk Islam, bahkan ada yang langsung mengucapkan syahadat di hadapan Hasim, yang kini dianggap sebagai sosok yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Hasim, yang awalnya hanya seorang pekerja tambang biasa, kini menjadi seorang simbol harapan dan keyakinan bagi banyak orang. Ia tidak hanya menyelamatkan mereka dari bahaya fisik, tetapi juga membuka jalan spiritual bagi mereka untuk menemukan kedamaian batin. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah pekerja tambang yang masuk Islam mencapai ribuan orang. Mereka yang sebelumnya hanya mengenal kehidupan duniawi yang keras, kini menemukan sebuah cahaya baru dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya menemukan keselamatan dalam dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan setelah mati, melalui agama yang telah mereka pilih. Di tengah perubahan besar ini, Hasim tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih dari mereka yang baru saja memeluk Islam. Sebaliknya, ia terus mengajarkan mereka tentang pentingnya sabar, tawakal, dan beriman kepada Allah. Setiap kali ada yang bertanya lebih lanjut tentang Islam, Hasim dengan sabar menjelaskan ajaran-ajarannya,
memberikan mereka petunjuk dan arah yang lebih baik. Ia mengajak mereka untuk selalu ingat kepada Allah, tidak hanya ketika dalam kesulitan, tetapi juga dalam kebahagiaan dan kelimpahan. Hari demi hari, semakin banyak yang datang kepadanya, ingin mengetahui lebih banyak. Mereka mulai berdiskusi tentang sholat, puasa, dan zakat. Masjid yang awalnya hanya digunakan oleh beberapa orang kini dipenuhi oleh pekerja tambang yang baru masuk Islam. Setiap sholat berjamaah, setiap kajian yang diadakan, semakin banyak dari mereka yang hadir. Semakin kuat ikatan mereka sebagai sebuah komunitas yang baru ditemukan. Bahkan, beberapa pekerja yang lebih senior, yang sebelumnya lebih skeptis terhadap agama, akhirnya merasakan kedamaian yang tak terungkapkan setelah mereka menerima Islam. Aku tidak tahu apa yang membuatku berubah, kata seorang pekerja yang lebih tua. Tapi aku merasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih yakin setelah aku memeluk Islam. Akhirnya, di tengah-tengah perubahan besar yang terjadi ini, Hasim tetap berdiri dengan tenang. Ia merasa bersyukur atas pertolongan Allah yang begitu besar, yang tak hanya menyelamatkan mereka dari bahaya fisik, tetapi juga mengubah hidup banyak orang. Hasim tahu bahwa kejadian yang mereka alami bukan hanya tentang keselamatan dari kecelakaan tambang, tetapi juga tentang menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampa, yang akhirnya menemukan cahaya petunjuk. Dan sejak itu, ribuan pekerja tambang itu tidak hanya dikenal karena pekerjaan berat mereka, tetapi juga karena perubahan besar yang terjadi dalam hidup mereka, sebuah perubahan spiritual yang membawa mereka kepada Islam, agama yang mengajarkan kedamaian, harapan, dan kehidupan yang lebih baik.